Materi kita hari ini pra-peradilan. Di sini bisa kita melihat definisi secara umum, ya. Pra-peradilan itu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHP. Ya, di situ ruang lingkupnya adalah sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Kedua, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Ini diatur regulasinya itu di pasal 77, mengatur tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dalam proses penyidikan, ya, dan juga sah tidaknya penghentian proses dalam penuntutan. Tetapi seiring berkembangnya hukum secara dinamis, ya, sehingga pra-peradilan ini sudah diperluas dengan judicial review, sehingga lahir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Di sini diperluas objek pra-peradilan itu menjadi yang pertama itu masuk adalah penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka. Ini diperluas. Jadi yang semula kita melihat bahwa pra-peradilan itu, kita melihat yang bisa diuji adalah hanya dengan sah tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh para law enforcement, yaitu baik kepolisian, baik kejaksaan, baik KPK, di sini, ya, para law enforcement melakukan upaya paksa. Ini regulasi yang dipakai. Kemudian kita melihat dalam pra-peradilan ini siapa saja yang berhak melakukan upaya hukum mengajukan pra-peradilan. Nah, ini di sini yang berhak adalah tersangka sendiri bisa. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pengacara atau dikenal dengan penasihat hukum. Yang tiga inilah yang bisa melakukan upaya hukum mewakili dari si tersangka. Ya, jadi yang berhak melakukan upaya hukum pra-peradilan itu yang pertama tersangka, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah penasehat hukum. Sekarang kita masuk dalam hal apabila si tersangka melakukan upaya hukum pra-peradilan. Sementara dia sebagai tersangka, bagaimana dia bisa melakukan upaya hukum pra-peradilan? Nah, ini bisa jadi pertanyaan. Apabila si tersangka itu mungkin tidak dilakukan penahanan, tetapi dia tidak menerima sebagai tersangka, boleh sendiri melakukan upaya hukum pra-peradilan. Langsung mengajukan permohonan, ya, melakukan permohonan ke pengadilan dan menggugat institusi. Bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa KPK, ya, seluruh para law enforcement boleh. Tidak perlu memiliki surat kuasa karena langsung prinsipalnya yang mengajukan upaya hukum. Bagaimana apabila keluarga? Nah, ini dia. Untuk keluarga boleh, tetapi di sini keluarga ada syaratnya. Apabila keluarga melakukan upaya hukum pra-peradilan ada syaratnya. Di sini adalah keluarga memiliki hubungan sedarah atau semenda. Itu dia. Jadi bukan berarti tiba-tiba nanti tersangka memiliki teman, oh ini saudara saya, berhak mewakili saya untuk melakukan upaya hukum pra-peradilan. Padahal baru teman ini baru kenal, tiba-tiba mengaku sebagai keluarga sehingga mewakili, itu tidak bisa. Jadi ada syaratnya, ada rambu-rambunya di situ. Dia harus sedarah atau semenda. Berarti semenda itu tingkat ketiga. Tingkat ketiga itu yang bisa melakukan upaya hukum mewakili dari si tersangka. Berarti kalau misalnya keluarga di sini apabila memenuhi syarat semenda, dia harus menggunakan surat kuasa insidentil. Itu dia, ya. Kalau tadi sendiri langsung tidak pakai kuasa, kalau keluarga tadi memiliki syarat tadi,
harus memakai surat kuasa eksidentil. Kemudian yang ketiga, apabila menggunakan seorang jasa penasihat hukum atau lawyer ya. Di sini adalah menggunakan surat kuasa khusus. Baru sah secara hukum melakukan upaya hukum pra peradilan mewakili si tersangka itu. Jadi pra peradilan itu sangat simpel saja. Ya, pra peradilan itu sangat simpel, regulasinya juga sangat minim ya. Jadi kalau mungkin berapa kali dibaca mungkin sudah langsung paham di situ apa definisinya, ruang lingkupnya apa, regulasinya apa, siapa saja yang berhak, itu saja sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam hal melakukan upaya hukum pra peradilan. Jadi dalam upaya hukum pra peradilan beda dengan kita melakukan upaya hukum gugatan perdata. Nah itu. Jadi kalau pra peradilan itu yang menggugat ya, itu yang menggugat adalah namanya pemohon, itu dia. Pemohon. Jadi kalau instansi yang digugat itu namanya nanti termohon. Ya, jadi kalau dalam perkara perdata itu kan penggugat dan tergugat. Tetapi dalam gugatan pra peradilan itu adalah pemohon dan termohon. Itu harus bisa dibedakan nanti ya. Jadi kalau melakukan upaya hukum pra peradilan itu institusinya, jadi bukan person. Jadi institusi, misalnya kejaksaan yang digugat dari Mahkamah Agung sampai ke bawah, hierarki. Itu yang syarat untuk melakukan upaya hukum pra peradilan. Kemudian untuk definisi tersangka, tersangka di sini adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan seorang sebagai tersangka itu harus jelas. Itu kan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Kita mengenalkan alat bukti itu ada beberapa. Yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi harus benar-benar itu dikuasai baru bisa kita menentukan. Kalau kita tidak mengetahui di pasal 184 KUHP itu misalnya kita tidak mengetahui apa saja itu, bagaimana kita mengetahui bahwa hak-hak tersangka ini telah dilanggar. Nah, itu yang harus ditekankan betul. Pahami alat bukti yang sah itu sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, baru nanti kita bisa menganalisa nanti apakah ini masuk ruang lingkup pra peradilan di pasal 77 KUHP tadi atau putusan MK 21 tahun 2014. Dalam hal gugatan pra peradilan di situ kan pasti merasa dirugikan, berarti ada hak-hak yang menurut mereka ini dilanggar, gitu. Berarti minta ganti kerugian. Di sini juga harus jelas. Secara limitatif itu sudah ada diatur sebenarnya. Jadi bukan seperti perkara perdata, mungkin diminta sekian miliar, ada sekian, itu dia. Jadi nanti bisa dilihat di PP 27, ya, perubahan PP 58 nomor 58. Itu nanti bagaimana, berapa estimasi atau range-nya untuk minta ganti rugi. Dan ini juga dilihat dalam fundamentum patendinya ya, antara posita dengan petitum juga harus dilihat. Nanti di positanya atau di gugatannya tidak dibahas, tetapi dalam petitumnya diminta gitu, nggak nyambung. Nah, jadi namanya itu fundamentum patendi namanya ya. Jadi harus sejalan. Kita harus bahas di sini bagaimana kerugiannya berapa. Nanti dimintakan dalam petitum itu harus sejalan. Tapi di sini tidak dibahas di posita, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk di petitum diminta, itu tidak berdasar. Atau di petitum di posita dibahas, tetapi di petitum juga tidak dimintakan, itu juga tidak sejalan. Jadi itu harus juga dipahami. Apabila nanti si tersangka sendiri atau keluarga atau penasihat hukum melakukan upaya hukum atau permohonan pra peradilan, itu yang pertama ya, mengajukan permohonan pra peradilan ke pengadilan negeri.
Setelah itu diajukan, nanti di pengadilan negeri selama 3 hari nanti itu didisposisi oleh mungkin ketua pengadilan negeri siapa hakim yang memegang perkara. Nah itu ya. Dalam perkara pra peradilan di sini adalah hakim tunggal, hanya satu hakim. Jadi beda dengan perkara pidana. Dalam sidang perkara pidana beda, itu ada 3 hakim. Jadi kalau pra peradilan hanya satu hakim, satu panitera. Setelah ditunjuk hakim, nanti hakim menentukan nanti hari jadwal sidang pra peradilan. Kapan kira-kira sidangnya, nanti dipanggil institusi yang dimohonkan, ya, yang dimohonkan oleh si pemohon. Berarti sebagai termohon. Kita anggap ini KPK lah contohnya ya, sebagai termohon. Setelah itu dipanggil, pihak termohon tadi, institusi tadi, datang sidang pertama. Makanya untuk sidang pertama, pemeriksaan secara formil, surat kuasa, berita acara sumpah, itu dari pemohon. Kemudian memeriksa formil dari termohon. Berarti dari termohon institusi. Institusi di sini berarti yang dikaji adalah surat perintah tugas, surat kuasa, dan identitas kartu keanggotaan. Nanti yang 3 ini. Jadi sidang pertama, pemeriksaan formil legalitas dari para pihak, baik pemohon, baik termohon. Hakim menyarankan kepada pemohon untuk membacakan permohonannya. Nanti akan ditanya, apakah pemohon membacakan permohonannya atau dianggap dibacakan. Nah itu, nanti ditanya. Apabila pemohon mengatakan dianggap dibacakan, berarti nanti hakim menanyakan lagi kepada si termohon. Kepada termohon, apakah setuju pemohon dianggap dibacakan permohonannya? Itu nanti. Kalau memang termohon mengatakan setuju bahwa itu dianggap dibacakan, berarti sepakat itu dianggap dibacakan. Tetapi kalau tidak setuju, berarti mau tidak mau, pemohon harus membacakan permohonannya sampai selesai. Nah itu, jadi ada 2 alternatif itu nanti. Itu hanya kita melihat nanti di proses persidangan. Nanti itu situasional ya. Situasional lah nanti yang membuat mana yang dijalankan. Terus setelah itu dilakukan sidang kedua. Berarti hari berikutnya. Hari berikutnya itu sidang kedua, di situ adalah tahap jawaban dari termohon. Berarti tadi dalam hal permohonan tadi, itu kan sudah diterima oleh pihak dari institusi ya, yang dimohonkan tadi. Berarti mereka mengajukan jawaban itu sidang kedua. Kemudian sidang ketiga, setelah jawaban diterima oleh pemohon, sidang ketiga, pemohon mengajukan replik. Itu dia, sidang ketiga. Ya, biar bisa dipaham. Replik berarti jawaban atas jawaban dari termohon tadi. Ya, kemudian sidang selanjutnya, sidang keempat adalah duplik dari termohon. Setelah duplik dilakukan, sidang berikutnya, sidang kelima, masuk tahap pembuktian formil baik material. Jadi di sini nanti tahapnya pembuktian formil adalah nanti pemohon nanti mengajukan bentuk formil, apa saja formil yang diduga yang ada kaitannya dengan perkara itu mereka hadirkan. Kemudian dari termohon juga hari yang sama di situ ya, mengajukan seluruh formil yang berkaitan dengan inkasu, perkara ya, inkasu. Itu. Setelah itu langsung dilanjut pemeriksaan secara material. Material di sini adalah pemeriksaan saksi atau pemeriksaan ahli, permintaan keterangan ahli di sini. Bisa ahli
hukum pidana, ya. Intinya ada hubungannya dengan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Itu ya. Jadi sidang kelima itu harus bisa dibedakan ya. Jadi para pihak itu formil dan material harus dibuktikan di situ. Inilah nanti tahapannya hakim melihat fakta persidangan bahwa mana yang benar-benar dilanggar atau yang tidak dilanggar. Jadi jelas nanti di fakta persidangan. Jadi nanti para pihak lah di sini nanti yang membuktikan permohonan tadi. Ya. Kemudian sidang ke-6 adalah kesimpulan. Itu dia. Konklusi ya, kesimpulannya. Jadi nanti dari sidang pertama sampai sidang selanjutnya terus sampai 6 hari ini semua dibuat dalam suatu kesimpulan atau konklusi nanti diajukan pada tahap sidang ke-6. Makanya dalam hal proses persidangan dari awal itu harus benar-benar diikuti, dicermati supaya nanti bisa menganalisa apa kesimpulannya. Itu dia ya. Jadi tahap ke-6, putusan ke-6 itu adalah masuk tahap kesimpulan dari para pihak. Begitu juga dari termohon. Apabila termohonnya tadi dari institusi KPK, contoh ya, itu mengajukan konklusi atau kesimpulannya. Kemudian sidang ke-7. Ya, sidang ke-7 adalah putusan. Itu dia, putusan. Jadi perkara pra-peradilan itu harus diputus dalam waktu 7 hari. Dan untuk perkara pra-peradilan setelah dilakukan putusan tidak lagi dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi, tidak bisa lagi. Ya, sudah tidak memiliki hak masing-masing, baik pemohon, baik termohon untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Gugurnya hak dari si tersangka untuk melakukan permohonan pra-peradilan setelah perkara pokoknya sudah disidangkan dalam kompetensi relatif. Tapi memang implementasi di lapangan itu tidak serta-merta langsung gugur gitu. Apabila misalnya contoh sudah melakukan upaya hukum pra-peradilan, pas sidang ketiga atau tahap kelima pembuktian, ternyata di tahap pembuktian itu sudah sidang ini perkara pokok. Jadi bukan serta-merta langsung digugurkan, tidak. Jadi maksudnya itu tetap nanti jadi memang itu tergantung hakim memutuskan, bisa mereka sampai selesai ya sudah dalam pertimbangan nanti dibuat karena menimbang bahwa perkara pokok sudah dilakukan dimulai sidang ya, sehingga berdasarkan ini dia gugat atau permohonan sudah dinyatakan gugur. Nah gitu. Ada juga hakim yang menyatakan bahwa langsung setelah didokumentasi buat berita acara, masukkan sudah sidang kelima sudah, besoknya nggak sidang lagi, bisa langsung. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan bahwa tersangka atau DPO ya yang masuk dalam daftar pencarian orang dilarang untuk mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Kemudian terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tadi tahun 2015, di samping di sini memperluas ruang lingkup pra-peradilan yaitu penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, di sini juga dibahas mengenai frasa bukti permulaan dan bukti yang cukup. Karena secara eksplisit tidak diatur di KUHP bukti permulaan, bukti yang cukup itu apa? Tidak ada diatur. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kita mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Berarti tidak ada lagi upaya hukum lain. Ya, mengikat berlaku kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Berarti menjadi sumber hukum. Menjadi sumber hukum. Menjadi regulasi. Gitu. Itu harus. Ya, sehingga dalam hal interpretasi dari bukti permulaan dan bukti yang cukup itu harus dimaknai tidak lebih dari 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.